Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Word Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembuatan anime kita dengan pergerakan anime. Jadi kalau kemarin kita sudah buat animenya, sudah punya body-nya, sudah punya shape-nya, sudah punya animasinya. Oh ya, by the way, kita ubah dulu animasinya. Saya tambahkan kemarin kan ada idol, cuma idolnya belum jelas. Sekarang idolnya ini saya ubah jadi teksturnya begini aja. Saya kasih dia looping dan dikasih juga dia start di sini, autoplay on load. Jadi kalau nanti si enemy-nya dimasukin ke dalam scene kita, dia akan langsung jalankan animasi idle ini. Oke, nah sekarang kita mau instansiasi si enemy ini di dalam scene kita. Ini scene-nya sudah saya rapihin sedikit supaya lebih banyak ruang kosong gitu ya teman-teman ya. Saya akan tambahkan enemy scene-nya. Teman-teman seperti biasa kita bisa menginstansiasi enemy dengan cara kita tarik ke SCN-nya kayak begini. Atau kita juga bisa menggunakan instansiasi atau instantiate child scene dengan Ctrl Shift A atau klik di sini. Kita pilih enemy scene di sini. Pilih enemy scene. Dan begitu mulai dia langsung munculnya di bagian atas di sini. Dia muncul di 0,0. Kita pindahin aja dia supaya dia di samping dari pemain supaya gampang dilihatnya begitu ya. Kita sekarang sudah punya, kalau kita play, dia akan keluar seperti itu dan dia animasinya kayak begitu. Oke teman-teman, sekarang kita mau gerakin si enemy-nya, dan pergerakan enemy ini tentu saja ada banyak tipenya begitu ya. Kali ini kita akan bahas yang paling sederhana aja. Kita pengen supaya enemy kita ini bisa gerak maju mundur atau atas bawah deh kalau dalam kasus ini ya. Kita bikin yang paling sederhana dulu yaitu atas bawah. Kita pengen si musuh ini bisa gerak atas bawah jadi nanti menghalangi si pergerakan pemain kita. Nah gimana caranya supaya dia bisa patroli seperti itu? Kita tambahin aja sebuah script teman-teman. Nah script ini bisa ditambahkan langsung di sini, untuk attach script di sini, berarti nambahnya langsung di scene utamanya. Tapi saya lebih prefer untuk teman-teman nambahinnya langsung aja di dalam si scene enemy-nya. Jadi masuk ke dalam dulu, baru kita tambahin attach script di sini. Ya, saya akan tambahkan enemy.gd script. Ini kalau kita karakter body, teman-teman, kalau di OK-in itu langsung bakal keluar kayak semacam default coding dari si Godotnya kalau tadi menggunakan default setting. Jadi kalau teman-teman pengen hilangin ini, dan gampang ya tinggal dihapus aja gitu. Kita hapus aja deh, kita nggak perlu pakai codingan yang udah dibikin oleh si Godotnya. Tapi kita akan buat di sini supaya dia punya function namanya physics process. Dan dia juga punya function namanya variable. Oke, nah teman-teman juga boleh klik di bagian karakter body dari enemy. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita edit juga teman-teman kemarin ya. Kemarin kan kita bikin motion mode-nya nggak kita ubah-ubah, up direction pun tidak kita ubah-ubah di sini. Nah sekarang saya pengen ubah motion mode-nya bukan grounded tapi dia floating. Jadi kalau teman-teman ingat, game kita ini bukan game platformer yang atas bawah gitu ya. Jadi kita nggak punya yang mana atas mana bawah tuh nggak ada. Jadi kalau kita nggak punya yang atas bawah seperti itu, maka karakter body ini bukan tipenya yang grounded, tapi tipenya yang floating. Bedanya apa? Nanti bedanya itu adalah kalau dia menggunakan floating, berarti dia tidak ada yang disebut sebagai float. Jadi kalau dia nabrak sama static body atau nabrak sama benda fisik yang lain, dianggapnya sebagai wall, sebagai tembok, bukan sebagai floor. Kalau kita punya grounded, kalau dia bukan jadi grounded, maka nanti dia punya is on floor, jadi dia bisa mendeteksi lantai, dia juga bisa mendeteksi atap. Gitu. Nah ini karena kita nggak punya perbedaan itu dalam game kita, karena game kita kan dilihatnya dari atas gitu ya. Jadi kita akan bikin supaya si enemy ini pergerakannya itu bukan grounded, tapi dia floating. Nah kalau floating juga teman-teman bisa lihat tadi kalau grounded kan ada up direction-nya ya. Itu untuk menentukan yang mana sih arah atasnya gitu. Nah sekarang kalau kita pindah jadi ke floating, maka si arah atasnya pun hilang. Oke. Kita ke codingan kita lagi. Nah sekarang teman-teman kita pengen supaya si karakter saya ini enemy-nya itu bisa gerak atas bawah gitu ya. Nah gimana caranya? Kita coba dulu supaya dia gerak ke bawah ya. Kita katakan gerak ke bawah berarti kan kita tambahin sebuah velocity di sini. Velocity sama dengan misalkan sebuah vektor 2 speed ya. Speednya belum kita buat, kita bikin aja var speed itu float. Di sini saya mau export variable var speednya ini ya. Jadi kalau diekspor teman-teman, kita kalau diklik di sini kita bisa lihat oh ada kecepatannya di sini. Kita akan kasih 100 aja deh kecepatan. Karena dia karakter body, maka untuk gerakinnya setelah kita set velocity-nya, kita harus lakukan move and slide. Cobain.
Nah, ini sudah karakter kita gerak ke bawah ya, dan dia nabrak ke tembok ya, karena dia punya karakter body, ini ada obstacle-nya punya collision, jadi dia nabrak ke bawah, dia stop di situ. Oke, nah sekarang saya pengen supaya dia bisa gerak bolak-balik gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa bikin sebuah variable, namanya misalkan variabelnya maju deh, is maju ya, is maju ini tipenya boolean. Jadi boolean itu variabel yang bisa true atau false ya. Is majunya kita checklist dulu. Jadi dia bilang bahwa si is maju ini awalnya itu adalah yes atau true gitu ya. Berarti kalau misalkan dia true, kita bilang if is maju, maka kita bisa bilang velocity sama dengan vektor 2, 0, speed. Tapi kalau enggak, kalau tidak, maka velocity ini kita bikin supaya dia jadi vektor 2, 0, min speed. Jadi mundur. Cuman kapan dia mundurnya? Nah, di sini teman-teman kita punya fungsi kalau misalkan dia nabrak. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini if is on. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ceiling, ada floor. Kalau ceiling dan floor itu adalah untuk pergerakan yang tadi grounded. Tapi karena kita pakai yang floating, maka kita nggak ada is ceiling, is on floor, tapi adanya is on wall. Oke. Di sini teman-teman ada juga sebenarnya ada is on wall only. Ini kalau cuma pengen ngecek bener-bener cuma nampaknya sama wall doang. Tapi karena kita floating nggak masalah, kita mau pakai yang manapun. Kita pakai is on wall di sini, kita bisa bilang bahwa is majunya di sini kita jadiin is maju tanda seru. Is maju tanda seru ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dia false jadi true, kalau true jadi false. Jadi ini kayak negasinya gitu ya. Jadi membalikan, kalau tadinya true dia jadi false, kalau dia tadinya false dia jadi true. Gitu ya. Cobain aja, kalau kita play di sini, dia akan gerak sampai bawah, nabrak. Nah, ini akan dia naik turun gini. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Karena dia berada sebelum move and slide. Jadi move and slide ini nanti akan menentukan kalau dia is on wall atau nggak is on wall. Jadi supaya dia lebih aman, dia taruhnya di sini aja teman-teman. Kalau taruh di bawah seperti ini, maka dia akan mantul baik-baik saja. Karena perhitungan dari is on wall-nya itu setelah daripada move and slide. Oke. Sekarang kita sudah punya musuh yang sudah bisa gerak atas bawah seperti ini. Ya, ini udah jalan begitu saja, tapi teman-teman kalau kita pengen bikin supaya dia ada batasnya gimana ya? Maksudnya kan sekarang dia gerak atas bawah terus-terusan kan. Nah, ini juga sebenarnya bisa aja kalau teman-teman pengen bikin supaya dia bisa kiri kanan atau atas bawah ya. Kita bisa kasih aja di sini kalau teman-teman pengen bikin dia atas bawah kiri kanan gitu ya, kita bisa bilang di sini kita bikin aja sebuah export variable lagi. Is horizontal seperti pol ya, bisa kita checklist dulu. Berarti kalau ini majunya itu kalau dia is horizontal, else-nya begitu. Kalau else-nya baru pakai yang ini. Kalau misalkan is horizontal berarti dia pakai yang ini, ke speed sini seperti ini ya teman-teman. Karena kalau misalkan saya checklist horizontalnya dan saya jalanin, maka harusnya dia akan geraknya ke depan, ke belakang seperti ini. Oke ya, ini sudah oke, tapi teman-teman kita pengen supaya si musuh ini jangan sampai ujung, tapi dia patroli, misalkan sampai atas ini aja deh, sampai bawah sini, kemudian sampai dia ke bawah sini. Kita pengen punya batas atas, batas bawahnya daripada pergerakan musuh. Jadi supaya musuhnya jangan benar-benar harus sampai ujung, tapi bisa berhenti di tempat yang kita mau. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya? Kita bisa bikin limit, teman-teman. Kita tambahin aja limit. Jadi kita masuk lagi ke codingan kita. Kita akan bikin 3 variabel sekaligus, teman-teman. Jadi kita akan bikin di dalam enemy kita ya, dalam enemy kita akan bikin 3 variabel sekaligus. Kita bikin export variabel di bawah ya sebagai float. Kita punya export variabel limit atas sebagai float. Kita juga punya export variabel awal. Awal ini adalah sebuah vektor 2. Awal ini adalah posisi awal, ya, posisi awal daripada si musuh kita. Karena nanti limit atas dan limit bawah ini hitungnya dari posisi awal. Ketika ready, teman-teman, kita akan bilang posisi awal adalah si position daripada karakter body kita. Nanti ketika dia bergerak maju atau bergerak mundur, kita bisa cek di sini if position titik. Kalau ini x ya, kalau position titik x-nya
ternyata melebihi daripada limit atas, ditambah dengan posisi awal .x, ya. Kali ini kita bisa bilang is majunya sama dengan false. Kita bisa bilang seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa kita copy aja, kita masukin sini, tapi untuk kali ini adalah dikurangin lebih kecil daripada posisi awal ditambah dengan limit bawah, karena dikurangin, ya. Jadi itu. Nah, ini bisa kita copy aja, teman-teman, ini ke bawah juga, ke yang vertikal. Jadi kita bisa bikin supaya pergerakan kita ini bisa diatur. Cuman sekarang bukan posisi X, tapi posisinya posisi Y, karena di vertikal. Jadi di sini dia akan maju kalau misalkan nanti posisinya, posisi X-nya, itu lebih daripada posisi awalnya ditambah sama limitnya, maka dia mundur. Kalau dia lebih kecil daripada posisi bawah ditambah sama posisi awalnya, maka dia maju. Contohnya misalkan di sini kita kasih limit bawahnya minus 50, kita bisa bilang limit atasnya 50, atau 100 aja deh, minus 100, dan bawahnya itu 100. Ini speednya kita kurangin aja deh, 100 aja. 100 aja, horizontalnya kita checklist. Kalau kita jalanin sekarang diturun ke bawah. Nah, ketika posisi awal tambah 100, dia mundur. Ketika posisi awal tambah minus 100, dia mundur lagi. Jadi sekarang kita sudah punya si karakter yang sudah bergerak atas bawah seperti itu. Oke, jadi sampai sini teman-teman kita sudah punya sebuah musuh yang bisa bergerak atas bawah kiri kanan, dan juga bisa kita batasi gitu ya. Jadi pergerakan sederhana dari musuh kita ini sudah selesai. Maka di video berikutnya kita akan bahas gimana caranya supaya saya bisa bikin musuh ini kalau ditabrak sama pemain ini bisa terluka atau bisa kena efek gimana gitu ya. Nah, itu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas semua dukungannya.